Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalaka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim." Kata Allah, sesungguhnya kamu berhak mendapatkan pahala yang tanpa batas. Jadi kata Allah, ada pahala yang sifatnya ghaira mamnun, pahala yang tanpa batas. Karena pahala ini ada yang terbatas, ada yang terhitung, ada limitnya. Misalnya kalau kita bersedekah, kata Allah bersedekah itu kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita bersedekah, maka nilainya seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Artinya kalau kita bersedekah, nilainya ada takarannya 700 kali lipat. Kalau kita baca Quran, kata Nabi, dihitung pahalanya per huruf. Satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kata Nabi, itu 3 huruf, 3 kali 10. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada takarannya. Karena itu kata Allah di surat Al-An'am 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah." Siapa yang berbuat baik, maka dia mendapatkan nilai 10 kali lipat. Apa maknanya itu? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada takaran ukuran standar pahala. Tapi kata Allah, ada kebaikan ghaira mamnun, yang pahalanya tidak terukur, tidak terhitung, dan sifatnya unlimited. Apa amalnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kamu memiliki akhlak yang mulia. Ternyata Bapak Ibu, amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan bersedekah, tetapi khuluqin azim, akhlak yang mulia. Itu kenapa dalam hadis sahih Nabi mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang paling berat nanti di timbangan Allah di hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia. Itu kenapa dalam hadis sahih disebutkan, dakhalat imra'atun an-nara bi khurratin rabatatha. Kata Nabi, ada seorang perempuan masuk neraka hanya karena mengurung kucing sampai kelaparan. Bahkan sebaliknya, ada seorang pelacur, kata Nabi, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga bikal bin rakiyin yalhas, karena dia melihat anjing kehausan, dibukanya sepatunya, diambilnya air, lalu diberikannya kepada anjing itu. Kata Nabi, perempuan tadi diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga. Ini menjadi bukti betapa akhlak itu nilainya sangat tinggi. Jangankan akhlak kepada manusia, akhlak ke binatang pun begitu tingginya. Wajar Nabi berkata, kalau tidak ada yang paling berat di timbangan Allah nanti di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin bacakan satu hadis terkait dengan akhlak sesama muslim, karena akhlak itu sangat luas. Hadis Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah. Kata Nabi, "Hakul muslim alal muslim sittun." Akhlak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, kata Nabi. Apa yang 6 itu ya Rasulullah? "Iza laqitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza stansahaka fa'ansahlahu, wa iza atasa fahamidallah fasamidhu, wa iza marida fa'udhu, wa iza mata fattabi'hu." Pertama, akhlak sesama muslim itu, apabila engkau bertemu dengan mereka, maka ucapkanlah salam. Ini akhlak Bapak Ibu, dan ini nilainya tinggi. Kalau kita sesama muslim bertemu, ucapkan assalamualaikum, nilainya tinggi. Itu kenapa dalam surat Al-An'am
ayat yang ke-54 kata Allah, iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kalau engkau bertemu orang yang beriman, seakidah, sekeyakinan muslim, engkau ucapkan salam, maka Allah mewajibkan dirinya memberikan rahmat kepadamu yang mengucapkan salam. Masya Allah Bapak Ibu ya, rahmat Allah itu pada yang mengucapkan salam. Dalam hadis sahih At-Tirmizi, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kalau engkau ingin masuk surga dengan gampang, jelas surganya, mudah caranya. Satu, tebarkan salam, baru kasih makan orang, baru salat malam di terakhirnya, sambung silaturahim sebelumnya. Dari 4 amal masuk surga itu nomor 1, tebarkan salam. Bapak Ibu tidak berat mengucapkan salam itu. Kalau ketemu kita, assalamualaikum, itu tandanya orang beriman begitu. Allah wajibkan rahmatnya. Ini kadang-kadang kita Bapak, Masya Allah, coba lihat anak-anak muda kita kalau ketemu Bapak, asal sobok, hai bro, ibu-ibu majlis taklim leh, basobok jo kawan, halo besti, ndak besti lo ibu. Assalamualaikum, jelas surganya, jelas pahalanya. Allah wajibkan rahmat untuk orang itu. Itu makanya assalamualaikum itu tidak tergantikan dengan ucapan apapun. 3 doanya Bapak Ibu. Assalam, rahmat, barakah. Salam itu selamat dari segala bencana. Begini makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Pertama, contohnya begini. Kalau ada mahasiswa 14 semester tamat, hampir DO, tamat dia, selamat namanya itu. Tidak jadi bencana datang, selamat. Tapi belum tentu dapat rahmat dia. Kalau dia tamat 8 semester, dapat beasiswa, dapat rahmat nama itu, selamat dan dapat rahmat. Belum tentu dapat barakah. Kalau dia tamat 8 semester, dapat beasiswa, dapat pekerjaan, hidupnya bahagia sampai akhir hayatnya, itu barakah nama itu. 3 doa kita Bapak Ibu, assalam, rahmat, barakah. Mana ada kalimat seperti itu Bapak Ibu yang pernah diucapkan manusia? Maka jangan Bapak Ibu merasa enggan mengatakan assalamualaikum kalau ketemu orang. Itu perintah agama dan itu akhlak. Makanya Bapak Ibu kalau kita bertengkar, cara berdamai itu baca salam ke dia, pasti damai, karena wajib Allah kasih orang tu rahmat dua-duanya. Ada jamaah saya pernah curhat Bapak Ibu, Pak Ustadz, ambo lah sebulan tak pasapu-sapuan je isteri ambo, serumah tetap tapi tak tegur sapa sudah sebulan. Tu baaleh Pak, mungkin ke cara yang boleh Ustadz, kau yang boleh sebulan sapu-sapuan. Apa lemu belok lain Ustadz, baca rohnya, apa pulang, beko tibu ibu apa di rumah, tiba apa di rumah ibu nampak di kamar, masuk kamar baca assalamualaikum bu, gitu Ustaz. Iyo sampai kini tak ada tibu yang lebih bu, antara jadi baca tidak jadi dan boleh, tapi tak ada tibu lebih bu. Buktinya rahmat Bapak Ibu, pasti damai itu, percayalah Bapak Ibu, karena kata Nabi begitu, la yahilu lil mar'i ayyahjura ahahu fa kasalasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih 3 hari. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bertemu, satu menoleh ke kanan, satu menoleh ke kiri. Tapi kata Nabi yang masuk surga, wa khairuhuma mayabda'u bisalam, siapa yang memulai mengucapkan salam. Itu hebatnya salam Bapak Ibu. Yang kedua, kata Nabi, wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu, datang, wajib datang. Bapak Ibu kalau diundang orang, ya baralik kah atau apakah syukuran, datang, wajib datang. Akhlak namanya itu. Cuman Bapak Ibu yang wajibnya datang, tidak bawa amplop loh. Orang sekarang lah salah Bapak Ibu. Padahal yang wajib itu datang. Sekarang memenuhi undangan jadi beban. Kenapa? Wajib bawa amplop. Bahkan sekarang Bapak Ibu rumah gadang itu telatak sebalun nasi. Itu kan ancaman tuh. Apa akan makan bayi lu? Itu basuh itu mah. Kalau bisa rumah gadang tuh di ujung letaknya lah, sudah makan lu rumah gadang tuh. Kalau lu makan rumah gadang lebih mengkurang Bapak Ibu. Akhirnya kini orang takut menghadiri undangnya Bapak Ibu, kenapa jadi beban? Apalagi baca catat Bapak Ibu, sebulan sekian, kan malu tuh Bapak Ibu. Apalagi beko diumumkan tuh sebagian tampil diumumkan bagi Bapak Ibu. Itu yang salah. Awak Bapak Ibu kalau mengundang orang siap rugi, tidak siap untung loh Bapak Ibu. Kadang-kadang awakku aneh Bapak Ibu, sudah baralik bertanya kawan, bapak alai buntuang seketik, dah untung loh Bapak Ibu. Baralik tu rugi. Tu makanya wajib orang datang,
orang datang tu karena kita siap rugi, tak siap untung Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau sekarang ada undangan hari Sabtu tapi ampe undangan 50.000 cik amplop. Besok ampe lo 200.000 seminggu. Kali sebulan 1.600.000. Tak kabarik Bapak Ibu tu. Yang wajib itu mendatangi undangan, bukan bawa amplop. Makanya Bapak Ibu ini tolong diubah paradigma kita. Kalau tolong menolong dikasih alhamdulillah, tapi jangan jadi syarat. Apalagi dicatat, jangan. Tak usah dicatat. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu tak perlu dikasih nama di amplop itu. Sebab kalau dikasih nama di amplop tu ada semacam ancaman tu. Dan sebanyak kau kangang besok kada sebanyak tu loh itu. Kan tujuan bagi nama kan itu tu. Tak usah kasih nama kalau perlu. Cuma kalau tolong menolong boleh. Tapi Bapak Ibu, adab kita kalau diundang datang, yang wajib datangnya ya. Itu kenapa Bapak Ibu undangan ini yang mesti diundang tu yang miskin-miskin yang dekat kita. Sebab orang miskin kok jarang makan lama-lama. Mungkin hari beralik tu makan lamanya. Ada awak ndak kau mencari undangan neng kantongnya tabah dicari nomor 1 Bapak Ibu. Ndak ni miskin lah. Itulah salah awak dalam undangan Bapak Ibu. Padahal adabnya tuh kita kalau diundang orang wajib datang. Tapi kalau sudah jadi beban kan barat orang datang Bapak Ibu. Yang ketiga kata Nabi wa izastansahaka fa ansahlahu, kalau dia minta nasihat kasih nasihat. Seberat apapun masalah Bapak Ibu, dengar dia bicara. Mendengar dia berbicara curhat itu menyelesaikan separuh masalahnya itu. Makanya Bapak Ibu kalau ada kawan minta pendapat, kasih pendapat. Kalau tak bisa kasih pendapat, tunjukkan orang yang bisa memberikan saran. Minimal itulah saran kita kepada dia, menunjukkan orang yang bisa memberi saran pada dia. Itu mesti. Kalau ada orang curhat minta nasihat, tapi curhat jangan sembarang curhat Bapak Ibu ya. Kalau Al-Quran mengatakan kalau kamu ada masalah, fab'asuha kaman min ahliha wa kaman min ahlihi, cari orang bijak. Jangan di media sosial Bapak Ibu, cari orang bijak. Yang keempat kata Nabi apa? Fa iza atisa fahamidallah fasamminhu, kalau dia bersin doakan. Remeh ringan Bapak Ibu tapi dampaknya besar. Basin kawan yarhamukallah. Basinnya yarhamukallah. Bersin celai yarhamukallah. Basinnya celai tukar doanya lai syafakallah. Itu sakit apa berubek lah. Kalau lampek kali basin itu sakit tu. Berubek lah. Tapi sekali rahmat, dua rahmat, tiga rahmat, doakan terus. Jangan Bapak Ibu panik. Basin doa yarhamukallah. Basin yarhamukallah. Basin yarhamukallah. Lampek kali basin panik dan dia langsung basin panjang saya Bapak Ibu. Doakan terus sampai berhenti bersinnya. Itu wajib Bapak Ibu, hak dia itu. Yang harus dia terima dari kita kalau kita bersin, doakan. Kawan kita bersin doakan. Ya, jangan diganggu dia Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima fa iza marida fa'ilhu, kalau dia sakit kunjungi. Ini yang jarang Bapak Ibu. Kalau sakit kawan saudara teman datangi kunjungi. Sebenarnya Bapak Ibu orang sakit itu tidak badan yang sakit, jiwanya sakit tu. Sakit badan kau berawal dari sakit kuah. Sakit kuah. Tu maka kalau konsultasi ke dokter kalau sakit awak ke dokter Pak, jangan banyak pikiran. Banyak pikiran tu bahasa halus tu bahasa kasarnya kacau. Datangi dia. Anehnya orang sakit diisolasi kan aneh tu mati cepet tu. Tu maka orang yang mati di rumah sakit tu corona patang tu bukan dek corona mati tu, sakit dek perasaan tu. Nyo sakit dikurung Bapak Ibu. Tak boleh dicari dah. Tu bertambah dalam sakitnya. Perintah agama kalau sakit teman kita datangi jenguk. Kuatkan dia. Itu pentingnya kita bersama-sama. Tu maka kalau ada musibah ucapan inna lillah, sesungguhnya kami Bapak Ibu. Tak sesungguhnya aku lah, kami. Kalau ada kawan kita susah bencana petaka datangi. Tak dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Tu maka Nabi Yakub bakok putih matanya Bapak Ibu ketika susah orang lari sedonya. Bakok putih mata Nabi Yakub tu padahal dia seorang nabi tu. Ibu hatinya, anaknya pun menjauh. Bapak Ibu kalau sakit kawan kita datangilah, jenguklah. Kuat dia ketika kita datang menjenguk dia itu. Yang terakhir kata Nabi, kalau dia mati, layat jenazahnya antarkan ke kuburannya. Masalah indahnya agama kita nih Ibu. Kalau mati saudara kita datangi rumahnya, lihat jenazahnya. Nabi kalau mati sahabat Ibu datang ke rumahnya, buka itu kepala apa itu badannya, didoakan Nabi Allahumma gfirli fulan warfa darajatahu fil mahdiyin, itu didoakan.
Kadang ada sebagian kita ni mencari orang mati, duduk semota-ota di tenda dua tu. Cari ke dalam, buka badannya tu, doakannya, hibur keluarganya, antarkan mayatnya ke kuburan, salatkan dia sama-sama. Kini kalau mati PU di WA saja, innalillah turut berduka, innalillah turut berduka. Datangi, salatkan dia, antarkan jenazahnya. Makanya kata Nabi, siapa yang mensalatkan jenazah dapat pahala 1 kirat sebesar gunung Uhud. Kalau dia antarkan ke kuburan 2 kirat, 2 kali bukit Uhud, besar pahalanya PU. Ini hal-hal yang ringan, tapi ini penting akhlak kita. Ingat kata Nabi, tidak ada yang paling tinggi di hadapan Allah, di timbangan Allah nanti nilainya kecuali akhlak yang baik. Dan kata Nabi, minimal 6 ni akhlak kita. Apa akhlak kita? Bertemu saudara kita, ucapkan salam, assalamualaikum. Yang kedua, kalau dia minta pendapat, kasih nasihat, kasih saran. Kalau dia mengundang kita, datangilah. Kalau dia bersin, doakan dia. Kalau dia sakit, jenguk dia. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya ke kuburan. Tidak susah, gampang kata Nabi. Tadkhulul jannata bisalam. Surga menantimu dengan tenang dan damai. Begitulah hebatnya Bapak Ibu ya, akhlak sesama muslim ini. Cukup ini menjadi pengantar kita ke surga. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.